Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim Abinaya Universitas Diponegoro, Semarang. Dunia sedang digemparkan dengan wabah virus corona yang sangat cepat penyebarannya. COVID-19 ini merupakan jenis penyakit menular yang menyerang pernafasan manusia. Pandemi COVID-19 ini telah memakan banyak korban, khususnya di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari penerapan 5M, pembatasan sosial berskala besar, serta adanya program vaksinasi. Pencegahan virus ini dapat dilakukan dengan menjaga pola makan, mengonsumsi makanan bergizi, dan meminum minuman yang sehat agar daya tahan tubuh kita tetap terjaga. Salah satu cara untuk menjaga daya tahan tubuh adalah dengan mengonsumsi susu nabati sebagai minuman fungsional. Selain itu, susu nabati juga dapat digunakan sebagai alternatif minum susu bagi penderita lactose intolerance. Selanjutnya, apa sih rumusan masalah dalam penelitian kami? Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah byproduct berupa biji nangka dengan penambahan ekstrak bunga rosella dapat dimanfaatkan menjadi produk olahan susu nabati. Kemudian yang kedua, bagaimana karakteristik dari produk olahan susu nabati yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana daya terima konsumen terhadap produk susu nabati yang dihasilkan. Oleh karena itu, saya, Haristi Swatunisa, dan saya, Yurike Chandra Sevia, mengangkat topik pada penelitian kami yaitu inovasi pengolahan minuman dengan judul Susu Nabati Biji Nangka dengan penambahan ekstrak bunga rosella sebagai minuman fungsional di tengah pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian kami adalah yang pertama, yaitu meningkatkan pemanfaatan bahan baku lokal seperti bunga rosella dan biji nangka sehingga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap produk susu hewani. Kemudian yang kedua adalah menambah keanekaragaman pangan Indonesia. Apa itu susu nabati? Susu merupakan larutan yang sangat baik bagi kesehatan tubuh karena kandungan gizinya yang cukup lengkap seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Susu nabati sendiri merupakan susu yang terbuat dari bahan-bahan nabati seperti kacang-kacangan dan juga biji-bijian. Kita ketahui bersama bahwa sekarang ini pemanfaatan byproduct berupa biji nangka belum diolah ataupun dimanfaatkan dengan optimal, sehingga perlu adanya olahan lebih lanjut untuk bisa memanfaatkan bahan-bahan tersebut. Selain itu, dengan adanya pengolahan biji nangka menjadi produk susu nabati dapat meningkatkan ketahanan pangan lokal. Bunga rosella menjadi salah satu tumbuhan yang banyak mengandung antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat membantu meningkatkan sistem imun tubuh. Antioksidan alami yang ada pada bunga rosella adalah antosianin yang dapat memberikan warna merah. Selain itu, penambahan ekstrak bunga rosella dalam susu nabati dilakukan karena selain kaya akan antioksidan, bunga rosella juga kaya akan vitamin C yang sangat berguna bagi peningkatan daya tahan tubuh. Penelitian ini dilakukan di Dusun Sucen, RT 4 RW 5, Desa Sucen, Kecamatan Gemewang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Adapun peralatan yang digunakan selama proses pengolahan susu nabati, antara lain ada ember, pisau, panci, blender, saringan, gelas ukur, dan juga timbangan. Kemudian, adapun bahan yang digunakan selama proses pengolahan susu nabati, antara lain ada biji nangka, bunga rosella, gula pasir, pandan sebagai penambah aroma, dan juga air. Pembuatan ekstrak bunga rosella diawali dengan persiapan alat dan bahan. Perbandingan antara bunga rosella kering dengan air adalah 1:5. Selanjutnya dilakukan pengecilan ukuran bunga rosella dan dimasukkan ke dalam air yang mendidih.
Pemanasan dilakukan pada suhu 70 derajat Celcius selama 20 menit. Selanjutnya, dilakukan penyaringan dan diperoleh ekstrak bunga rosella. Tahapan pembuatan susu biji nangka. Blanching biji nangka selama 10 menit dan dilakukan pengupasan kulit sampai bersih. Blender biji nangka sampai halus dengan perbandingan biji nangka dengan air 1:1. Setelah itu, saring dan lakukan pemanasan pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Tambahkan gula pasir dan daun pandan sebagai penambah aroma, lalu aduk hingga homogen. Tahap terakhir adalah pengemasan. Susu biji nangka yang telah ditambah dengan ekstrak rosella yang sudah dingin dimasukkan ke dalam botol, kemudian dilakukan pelabelan. Fungsi dari kemasan adalah untuk mengemas dan melindungi produk dari kerusakan. Pilihan kemasan untuk produk susu nabati biji nangka dengan penambahan ekstrak bunga rosella adalah dengan menggunakan kemasan primer berupa botol kemasan. Nah, di sini kami juga ada label kemasan produk, di mana di situ tertera brand produk kami, yaitu Sukala, yang artinya susu nabati biji nangka dengan penambahan ekstrak bunga rosella. Uji organoleptik dalam penelitian ini dilakukan oleh 25 panelis dengan usia 20-30 tahun, menggunakan kuesioner yang berisikan tingkat kesukaan konsumen terhadap susu biji nangka. Perlakuan berbeda dilakukan pada penambahan ekstrak bunga rosella, yaitu pada sampel kode 813 ditambah dengan 15 ml dan sampel kode 139 ditambah dengan 20 ml. Uji organoleptik yang dilakukan meliputi parameter warna, rasa, aroma, dan tekstur. Selain itu, dilakukan juga uji hedonik atau kesukaan dengan parameter warna dan rasa. Dari data akumulasi uji hedonik, diketahui bahwa dari segi warna dan rasa yang dapat diterima oleh konsumen adalah pada penambahan 235 ml susu nabati dan 15 ml ekstrak bunga rosella, yaitu formula 1. Dari beberapa penjelasan di awal dapat ditarik kesimpulan adanya pemanfaatan byproduct biji nangka dengan penambahan ekstrak bunga rosella sebagai produk susu nabati yang dapat meningkatkan ketahanan pangan lokal. Selain itu juga berfungsi sebagai minuman fungsional peningkat imun tubuh di tengah pandemi COVID-19. Karakteristik susu nabati yang diperoleh yaitu berwarna putih kemerahan karena adanya kandungan pigmen atau sianid, aroma khas biji nangka, berasa asam yang berasal dari bunga rosella, serta teksturnya yang agak kental. Hasil uji hedonik berdasarkan parameter uji rasa dan warna didapatkan hasil bahwa produk yang dapat diterima konsumen yaitu pada formulasi pertama. Ada jendela di tengah taman kota. Walau tak bisa bersua, semoga materi bisa diterima. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih. Mimpi 2021, Dare to Create Discovery, Dare